bahwa harus ada bau, rangsangan kimiawi, kemudian itu nanti yang dihantarkan oleh udara pernapasan masuk, kemudian kemudian nanti dia berinteraksi dengan reseptor penciuman kita. Nah, sebenarnya nggak sesederhana itu, karena nanti masih diteruskan lagi ke otak, nanti di otak itu diolah sedemikian rupa sehingga kita bisa mendeteksi nanti, oh seperti ini bau yang kita bisa deteksi. Nah, di saat pandemi sekarang ini, di saat musim COVID ini, ternyata kalau dilihat di internet ya, loss of sense and smell atau gangguan penciuman, kehilangan penciuman dan perasa, ternyata ini juga sejak masa pandemi ini di internet itu justru meningkat kata kunci ini orang nyari. Nah, karena ternyata bahwa hampir sebagian, jadi tidak semua, hampir sebagian penderita penyintas COVID itu akan mengalami gangguan pada fungsi penghidunya. Apakah dia bergejala atau yang OTG, ini tetap akan mengalami gangguan penghidu. Dan ini bervariasi memang setiap orang antara satu dengan yang lainnya. Ada yang ada yang kita sebut sebagai hiposmia. Jadi hiposmia itu dia masih bisa mencium bau-bauan, tapi berkurang kadarnya. Kalau anosmia, memang dia nggak bisa mencium bau apa-apa. Nah, ada juga yang kita sebut sebagai kakosmia. Kakosmia itu kayak dia kadang-kadang mencium sensasi bau tertentu yang misalnya kok ada bau-bau tidak mengenakan. Nah, tetapi yang sekarang yang paling banyak pada penderita COVID itu adalah hiposmia sampai anosmia. Jadi dari derajat yang ringan sedang sampai yang betul-betul tidak bisa mencium. Nah, yang terakhir ini yang parosmia, nah ini sebenarnya gejala baru yang muncul justru dialami oleh pasien penderita COVID, penyintas COVID setelah dia sembuh. Ini parosmia itu, jadi gini, kadang-kadang misalnya sekarang kita mencium bau kopi. Sejak sebelum kita sakit, kita sudah hafal. Karena penciuman itu kan kayak seperti tertanam dalam memori kita itu. Jadi begitu kita misalnya ada rangsangan bau kopi, itu langsung nggak usah diperintah macam-macam, otak kita itu mesti sudah mengetahui, oh ini bau kopi. Nah, tapi kalau parosmia yang biasanya dialami orang-orang yang sembuh dari COVID-nya, itu justru bau kopi ini kadang-kadang terciumnya sebagai bau ban bekas misalnya. Atau misalnya dia mencium bau-bau durian. Bau durian yang biasanya harum seperti itu, sekarang kok jadi lain ininya, lain baunya. Nah, justru dengan penciuman yang kita menyebutnya bahwa kadang-kadang ada salah mengenali. Jadi mungkin sarafnya bisa mengenali bau tersebut, tapi otak yang tempat pusat memproses tadi penciuman itu jadi menginterpretasi berbeda. Kayak seperti tadi, bau kopi dikira bau ban bekas, bau bunga mawar mungkin dikira sebagai bangkai busuk misalnya. Nah, ini yang kadang-kadang jadi problem baru sekarang di musim pandemi ini. Nah, jadi kalau ini ada penelitiannya. Jadi prevalensi anosmia yang tidak bisa mencium itu memang lebih sedikit dibanding yang kebanyakan itu adalah bisa mencium tetapi penciumannya jadi berkurang. Nah, tapi yang tadi yang parosmia itu yang sekarang yang jadi tren baru yang harus kita ilmunya juga belum begitu banyak diketahui. Nah, ini selain penciuman juga rasa. Jadi kadang-kadang lidah kita itu tidak mampu merasakan rasa atau berkurang atau sensasinya jadi berubah. Saya kira pernah saya mendengar
ada seorang nakes kita di rumah sakit PKU, dia sempat curhat, dok, kok sekarang ini kalau saya minum teh itu kok rasanya hambar. Jadi minum teh manis itu rasanya hambar. Tapi ketika dia minum air putih rasanya manis. Nah, saya cuma guyon aja. Ya kalau gitu, wah malah bagus, nggak usah beli gula, minum aja air putih terus. Rasanya kan seperti teh manis. Nah ini mungkin salah satu gangguan penciuman dan perasa yang terjadi pada penyintas COVID. Nah penyebabnya apa? Biasanya kalau yang secara umum itu ada dua penyebab orang nggak bisa mencium atau berkurang penciumannya. Apakah faktor transport hantarannya? Jadi syarat orang bisa mencium itu ada rangsang bau yang dibawa oleh udara pernapasan, kemudian nanti dia lengket pada selaput lendir yang ada di rongga hidung kita, kemudian molekulnya itu harus larut dalam selaput lendir tadi, kemudian itu bisa merangsang reseptor saraf untuk diproses di otak. Nah, kalau misalnya ada hambatan, misalnya orang pilek, hidungnya buntu, atau misalnya ada polip di hidung, maka nggak bisa mencium bau-bauan juga, karena ada hantaran bau yang tidak sampai ke ujung saraf penciuman. Tapi bisa juga, selain gangguan tadi, memang ada letaknya di sarafnya, jadi sarafnya yang kena. Misalnya pasien-pasien yang mengalami kecelakaan, tiba-tiba mungkin pas kebetulan yang kena adalah saraf untuk mencium, nah itu maka penciumannya juga jadi berkurang. Nah, yang ini yang hantaran bisa karena radang, ada tumor, atau memang perkembangan yang hidungnya memang yang terganggu. Nah, ini yang saraf-saraf, ada misalnya trauma, ada obat-obat tertentu, kemudian itu yang menjadi penyebab. Nah, bagaimana dengan COVID? Apakah sama dengan mekanismenya dengan gangguan penciuman pada pasien-pasien yang lain, misalnya gangguan hidung yang lain? Nah, ilmu ini memang nggak begitu banyak karena COVID ini adalah penyakit baru yang kita sebelumnya belum pernah ada, baru kita rasakan bersama-sama selama 1 tahun terakhir ini, sehingga di textbook atau di buku-buku itu belum ada yang membahas tentang gangguan penciuman pada COVID. Tetapi beberapa ya kayak semacam hipotesa atau ada penelitian kecil-kecil yang sudah dilaksanakan. Ini menganggap gini, jadi ketika virus SARS-CoV-2 ini masuk ke dalam tubuh kita, maka dia harus berikatan dengan reseptor tertentu. Jadi ada reseptor tertentu di dalam tubuh kita, dia harus berikatan dulu, dia harus lengket dulu ke reseptor tersebut, kemudian itu nanti sebagai mediator untuk masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Nah, ternyata yang berperan itu adalah ini reseptor ini. Jadi namanya angiotensin converting enzim 2, ACE2. Nah, ini ternyata ditemukan hampir di sebagian besar tubuh kita. Memang yang paling banyak S2-nya itu adalah di paru-paru. Sehingga yang COVID ini, gejala yang paling banyak diderita oleh penderita COVID adalah justru gejala di paru-paru, di saluran napas di paru-paru. Tetapi karena dia ada di tempat yang lain, maka tidak menutup kemungkinan ada orang-orang tertentu, bukan gejala parunya yang menonjol, tapi gejala yang lain. Kita mungkin masih mengingat ya, kita masih ingat ada salah seorang guru besar UGM, awal itu hanya diare. Siapa yang menyangka kalau diarenya itu justru diakibatkan oleh COVID-2. Nah, ternyata yang kena adalah yaitu tadi saluran pencernaannya, bukan saluran napasnya. Dan di awal yang kena adalah saluran pencernaannya. Nah, sehingga ketika dilacak, ternyata benar dia COVID, dan ya qadarullah ya dia juga meninggal karena COVID tersebut. Jadi banyak.
Nah, sekarang salah satunya adalah, jadi S2 ini memang paling banyak di paru-paru. Ternyata reseptor ini ada juga di sistem saraf kita. Nah, sistem saraf. Saya kira nanti ada materi juga yang akan dibawakan oleh Dr. Selo, ahli saraf, tentang bagaimana gangguan nyeri kepala pada COVID yang ternyata agak berbeda dengan nyeri kepala pada pasien-pasien lain. Nah, kalau yang malam ini kita coba bahas bahwa ternyata ini juga ada pada sistem saraf, khususnya tadi saraf penciuman kita, penghidup kita, dan saraf perasa. Ini saya kira kalau melihat tadi anatomi yang di awal yang saya sebutkan tadi, dari anatomi itu memang paling memungkinkan secara teoritis ini bisa terjadi. Karena orang menghirup napas pertama itu mesti lewat hidung atau mulut. Lewat hidung dan mulut. Jadi kenapa yang digaungkan sekarang adalah memakai masker? Ya, karena itu adalah sebagai bagian upaya untuk menghambat masuknya virus ini dan tidak berikatan dengan reseptor yang ada dalam tubuh kita. Jadi orang pakai masker tujuannya sebenarnya itu. Nah, ternyata ini ada mengenai sistem saraf. Nah, napas kita, orang bernafas, misalnya tidak pakai masker, kemudian menghirup virus. Nah, selaput lendir yang ada di hidung tadi, yang saya sebutkan tadi, itu bisa terpapar oleh virus tersebut. Dan di sana ada juga reseptor itu. Nah, reseptor inilah nanti yang menjadi mediator untuk masuk ke sel kita, virusnya berkembang secara cepat dan merusak sistem yang ada di dalam tubuh kita. Nah, satu lagi bahwa di struktur anatomi hidung kita itu sebelum masuk ke paru-paru, dia nanti akan mentok dulu ke bagian dinding belakang, kemudian ada belokan tajam kira-kira 90 derajat baru turun ke bawah. Jadi dia tidak langsung lurus, tapi dia mentok dulu ke belakang. Daerah yang saya sebut itu namanya nasofaring. Nah, nanti dia akan jadi ada yang mengatakan bahwa ada teori mengatakan bahwa kalaupun misalnya kita menghirup tadi virus, misalnya ada virus yang terhirup, itu kadang-kadang tidak semuanya langsung masuk ke paru-paru. Tetapi dia nempel dulu di rongga hidung dan di belakang di nasofaring tadi. Jadi di hidung bagian belakang, tenggorokan bagian atas, karena itu adalah kayak ibaratnya jalan, itu jalan kayak seperti tusuk sate, jadi dia akan nempel dulu ke situ. Dia nggak bisa langsung turun ke bawah. Nah, ada yang bilang bahwa itu bisa bertahan di sana 3-4 hari. Nah, ini mungkin nanti yang mendasari kenapa kita harus mencuci hidung sebagai salah satu upaya untuk untuk memitigasi dampak-dampak dari virus COVID ini. Tapi ini sekali lagi bahwa karena ilmunya belum ada, ini hanya berdasarkan berdasarkan asumsi dan logika nalar dari ilmu THT seperti itu. Nah, kemudian yang kedua bisa juga gini, saraf-saraf penciuman kita itu secara anatomi ya, itu kayak seperti ada cribriform itu namanya, jadi kayak seperti ada lubang-lubang kecil yang di dasar tengkorak tempat ini di dasar tengkorak. Jadi di dasar tengkorak itu kayak ada lubang-lubang kecil dekat hidung bagian atas, dekat mata. Nanti lewat situlah saraf penciuman masuk. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa virus itu bisa melalui bukan hanya di saraf yang ada di ujung saraf yang ada di hidung kita, tetapi dia juga bisa masuk lewat celah-celah kecil-kecil ini masuk ke otak kita. Yang mau ke itu. Nah, itu sedikit tentang tentang gangguan penciuman pada penderita. Nah, banyak saya kira pemateri sebelumnya Dr. Barka sudah menyampaikan bagaimana sih mengatasi kalau sudah terkena COVID dan sebagainya. Saya tidak membahas dari segi obat-obat yang seperti itu, tapi yang saya sebutkan tadi, mungkin ini adalah salah satu
apa ya, salah satu upaya bagi kita untuk meminimalkan atau minimal menjagalah kesehatan kita dari pengaruh virus COVID ini. Nah, cuci hidung ini sebenarnya kalau bukan hanya ketika masa pandemi ini dianjurkan, tetapi jauh sebelumnya, ketika misalnya kita ada satu tumor, kalau di Indonesia ini dia nomor urutan ketiga terbanyak di Indonesia. Jadi setelah kanker payudara dan kanker mulut rahim, kanker nasofaring itu adalah tumor ketiga terbanyak yang kena orang-orang Indonesia. Dan kalau di daerah kepala leher, maka itu adalah tumor yang nomor satu yang paling sering. Nah, salah satu upayanya juga adalah karena penyebabnya diketahui juga salah satunya adalah Epstein-Barr virus, maka cuci hidung ini adalah salah satu upaya untuk mencegah karsinoma nasofaring. Nah, kebetulan virusnya saat ini adalah virus COVID, ya, ini mungkin bisa diaplikasikan. Jadi, sistem pernapasan kita ada yang kita sebut sebagai jadi saluran napas kita itu dari hidung sampai ke bawah itu sebenarnya sama. Jadi ada sama. Selaputnya, struktur epitel sebenarnya itu sama. Sehingga kalau ada di bagian atas yang mengalami masalah, itu nanti bisa berdampak juga di saluran napas bagian bawah. Contoh sederhana aja, orang yang sering pilek, alergi, kadang-kadang juga bisa menderita asma karena memang punya strukturnya hampir sama. Nah, sehingga saluran napas bagian atas kita, terutama hidung, ini memang harus betul-betul dijaga supaya yang dibawanya juga ikut terjaga. Memang ada Tuhan itu sudah menciptakan sistem pembersih hidung kita. Jadi mulut dan hidung sama-sama bisa bernapas, sama-sama bisa menarik napas. Tetapi kalau mulut tidak ada rambut-rambut bulu-bulu hidung. Nah, padahal bulu-bulu hidung ini selain sebagai penyaring, dia juga sebenarnya melembabkan udara yang masuk sehingga lebih enak buat paru-paru kita. Nah, di selaput lendirnya juga atau di dalam rongga hidung kita ada yang namanya silia. Silia itu kayak seperti seperti sapu. Dia berfungsi menyapu. Jadi begitu ada yang nempel di sana, ada kuman atau ada sesuatu benda asing dari luar, maka silia ini akan berfungsi sebagai penyapu, membersihkan. Sehingga ya kita tetap terlindungi, tetap sehat. Nah, itu normalnya seperti itu. Nah, sehingga kalau ada bakteri, kuman yang masuk dalam udara pernapasan kita, ini nanti akan dibuang oleh silia tersebut. Nah, kemudian cuci hidung ini salah satunya adalah untuk manfaatnya tadi untuk mempertahankan kondisi hidung kita tetap normal dengan melakukan cuci hidung secara rutin. Cuci hidung bisa sebagai pencegahan, bisa juga kuratif. Jadi pada pasien-pasien THT misalnya habis operasi, itu bisa pencuci hidung ini bisa dipakai untuk membersihkan keropeng-keropeng yang ada di dalam rongga hidung. Tapi sisi lainnya itu bisa dipakai sebagai preventif, pencegahan. Nah, ini tujuannya sama saya kira, ada membersihkan hidung dari kotoran, meningkatkan kelembaban, dan sebagainya. Cuci hidung ini aman dilakukan dari anak-anak sampai segala usia. Nah, saya coba praktekkan pada anak saya waktu masih kecil. Ketika misalnya dia pilek dengan mencuci hidung seperti ini, itu bisa keluar keluar ingusnya banyak gitu, sehingga napasnya jadi longgar. Nah, pada orang dewasa pun sebenarnya bisa dilakukan seperti itu. Jadi dia bisa membersihkan rongga hidung dan di belakang hidung. Kapan kita melakukan cuci hidung? Ini sewaktu-waktu bisa dilakukan. Jadi walaupun dalam kondisi sehat, nggak sakit, tetap harus bisa dilakukan cuci hidung ini. Nah, kemudian tadi di musim pandemi ini, mungkin kita nggak sadar di luar menghirup virus. Nah, ketika misalnya pulang ke rumah, siapa tahu virusnya masih ada yang masih singgah di rongga hidung kita. Nah, dengan mencuci hidung bisa
bisa dibersihkan. Jadi bukan sekedar mandi. Kalau mandi mungkin tubuh kita yang dibersihkan, tetapi justru yang sudah terlanjur masuk ke dalam rongga hidung kita pada saat mandi mungkin tidak bisa dibersihkan, maka dengan mencuci hidung itu bisa dilakukan. Nah, kemudian ternyata juga bahwa dengan mencuci hidung, fungsi dari silia ini juga bisa berfungsi secara maksimal untuk membersihkan tadi sesuatu yang mengganggu hidung kita. Nah, bagaimana cara mencuci hidung yang baik? Jadi kita miringkan kepala, nanti ada gambarnya. Jadi kita miringkan kepala, kemudian air, jadi tentunya cuci tangan dulu, kemudian menyiapkan ini ya, menyiapkan cairan-cairannya, alatnya. Nah, kemudian setelah kepala dimiringkan, maka kita memasukkan air tadi. Anggaplah kita misalnya memakai jarum suntik ya, spoit yang besar, kemudian larutan NaCl-nya diambil. Nah, ujung dari spoit ini, jarum suntik ini, tapi tanpa jarum ya, itu kita masukkan ke lubang hidung. Nah, lubang hidung, salah satu lubang hidung sambil miring. Nah, ketika nanti masuk, kita semprotkan secara kuat sambil menahan napas gitu ya, disemprotkan secara kuat, maka nanti dia akan mentok ke belakang, kemudian dia terpantul lagi keluar ke hidung yang satunya. Jadi apa yang dia lewati itu nanti akan bersih. Ibaratnya kalau misalnya ada air, kita gelontor air gitu, nanti apa yang kotoran-kotoran itu ikut larut di dalam air tadi. Nah, kemudian jadi kita keluarkan lewat satu, atau bisa juga dengan membuka mulut. Jadi tidak masalah. Apakah mau nanti keluarnya lewat hidung yang satu atau mau keluar lewat mulut, itu nggak apa-apa. Kemudian ini kita ulangi hidung yang satunya. Nah, hidung yang satunya. Nah, itu bisa dilakukan beberapa kali sehari. Nah, ini macam-macam alat pencuci hidung. Jadi alat yang sederhana seperti ini bisa dipakai. Kalau yang ini, yang Bu Eko Rini beli ini di Tokopedia, ini ada yang seperti ini. Bentuknya seperti itu, tinggal diisi. Ini nggak bakalan masuk karena sudah ada batas pelindungnya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita semprotkan sini, nanti dia akan masuk ke dalam rongga hidung, mentok ke belakang, kemudian dia keluar lagi. Nah, atau bisa juga dengan memakai jarum suntik yang cc-nya agak besar ya, 20 atau berapa cc. Kemudian NaCl, larutan NaCl dipakai. Nah, ini kalau yang pakai jarum suntik, jadi miring, kemudian disemprotkan di lubang hidung satu, nanti akan keluar satunya. Atau alat yang ini, macam-macam alatnya. Nah, jadi kayak seperti ini bentuknya. Nah, saya kira itu mungkin sedikit pengantar diskusi untuk malam hari ini. Monggo kalau ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Monggo Mas Abdal. Baik, cek. Oke, bisa masuk ya. Terdengar. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Adnan atas pemaparan materinya malam hari ini. Tentunya memberikan kita pengetahuan baru serta ada pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil sehingga kita bisa resapi hikmah-hikmahnya dan kita amalkan di kehidupan kita. Menjadi referensi dalam menangani COVID-19. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya kita masuki ruang diskusi. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mengklarifikasi dan lain sebagainya, kami persilahkan. Sudah ada satu pertanyaan di chat itu. Saya izin bertanya, Mas. Ibu Fatia dulu mungkin. Nanti kami bacakannya dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dokter izin bertanya. Beberapa kali mendapatkan share di WhatsApp grup khususnya, dan beberapa juga menceritakan bahwa untuk terapi penciuman salah satunya adalah dengan diuap, menggunakan air panas dikasih mungkin minyak kayu putih atau minyak-minyak yang lain. Nah,
Itu bagaimana dok? Mohon penjelasannya. Apakah boleh dilakukan secara rutin atau hanya pada keadaan-keadaan tertentu? Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya. Jadi gini, memang akhir-akhir ini ada yang minyak atsiri, minyak kayu putih dipakai sebagai salah satu terapi. Tapi secara ini sebenarnya belum ada penelitian yang betul-betul terkait dengan COVID ini. Tapi kalau untuk penyakit-penyakit lain mungkin sudah ada penelitian tentang manfaat dari minyak kayu putih tersebut. Tetapi kaitannya dengan gangguan penciuman sebenarnya terutama tadi ketika misalnya pengaruh dari COVID ini menyebabkan saraf-saraf kita itu jadi kacau balau, terutama saraf penciumannya, sehingga yang saya sebutkan di awal tadi, kadang-kadang bau A dipersepsi sebagai bau C, atau misalnya bau kopi kok jadinya jadi bau ban. Nah, salah satu terapi yang bisa dipakai adalah setiap hari justru kita mencium bau-bau yang familiar bagi kita. Jadi misalnya ada beberapa bau ya kayak seperti tadi, bau yang menyengat minyak kayu putih, bau kopi, bau cengkeh dan sebagainya. Itu tiap hari itu kita coba cium, kemudian diulang berkali-kali. Ini sebenarnya tujuannya adalah agar otak kita itu kembali dia bisa mengenali kembali. Oh, ternyata saya selama ini salah. Yang benar bau kopi itu seperti ini. Itu sebenarnya salah satu rangsangan untuk hati ya. Merangsang kembali otak kita untuk kembali ke jalan yang lurus supaya dia bisa mencium apa yang memang harusnya dicium. Nah, itu salah satu. Jadi kalau untuk minyak kayu putih, saya selalu mengatakan selama itu tidak membahayakan kesehatan, nggak ada masalah, nggak ada salahnya kalau misalnya kita mencoba hal-hal tertentu. Karena kita mungkin tidak pernah tahu yang mana yang membuat kita jadi baik. Boleh jadi mungkin saat ini belum ditahu begitu banyak manfaatnya minyak kayu putih, ternyata memang itu yang membuat kita jadi sehat. Nggak ada masalah, saya kira. Selama itu tidak membahayakan secara teoritis atau secara ilmu yang memang sudah eksak, itu tidak membahayakan tubuh kita, khususnya penciuman, boleh itu dilakukan. Oke, saya kira gitu Bu Fatia. Baik, terima kasih dokter. Ini dokter kami bacakan yang di kolom chat ya. Untuk yang uap dok, di uap itu aman atau tidak dok? Mohon maaf. Ya, sama aja sebenarnya. Itu mau diuap itu kan dalam bentuk ini aja, uapnya yang kehirup. Tapi sebenarnya tujuannya sama, untuk merangsang penciuman kita kembali. Oh, janji. Matur nuwun dokter. Baik, mungkin masih ada lagi Ibu. Assalamualaikum dokter Anan. Iya Pak Joko, dokter Joko. Dokter Anan, kami mohon dokter Anan, konfirmasi ada dua hal ini. Yang pertama tentang anosmia itu ya. Apakah anosmia itu bukti dari, ini kan secara klinis katanya adanya trombosis di mana-mana gitu. Salah satunya adalah trombosis ke arah saraf penciuman gitu, pertama. Yang kedua dokter Adnan, ini saya pernah membaca ya di YouTube itu, seorang dokter yang menggalakkan betul pakai masker, artinya apa? Agar hidung kita tuh lembab. Nah, ternyata saya ya sebelum COVID itu kan nggak pernah pakai masker Pak, dokter Adnan. Hampir rata-rata 2-3 kali itu saya flu Pak. Tapi selama COVID ini, setiap hari saya pakai masker, itu ternyata nggak pernah sama sekali saya kena flu. Nah, apakah ada hubungannya kelembapan di hidung ini dengan daya tahan tubuh ya? Nah, makanya kan ada diuapkan pakai air hangat, ditambah apa, itu kan sebetulnya bentuk pengaruh. Nah, yang selanjutnya, pada saat kita haji atau umroh, orang yang rajin betul pakai masker, itu rasanya jarang kena flu ya. Kenapa? Karena di sana itu kan kelembapan sangat tipis. Gimana dokter Ana? Ya, kalau yang anosmia tadi, kalau yang anosmia tadi, memang kan belum banyak penelitian tentang itu. Tetapi beberapa teori mengatakan bahwa sebenarnya itu sama saja sebenarnya mekanismenya dengan dengan yang lain. Jadi
virus SARS-CoV ini berikatan dengan reseptor saraf yang ada di dalam tubuh kita. Nah, selain di paru yang banyak, ya salah satunya memang di saraf penciuman juga ada reseptor itu. Nah, itu mungkin yang berikatan. Ada juga yang bilang, oh lewat ini lamina cribriformis, tempat lewatnya saraf tersebut tadi masuk ke dalam. Tapi penelitian lebih lanjut masih berlanjut terus penelitian ini. Nah, termasuk tadi yang teori yang dikemukakan tadi Dr. Joko tentang trombosis itu boleh jadi seperti itu juga. Tapi sampai saat ini kita belum ada yang betul-betul yang betul-betul bisa dijadikan patokan tentang ini karena ini ilmu baru. Nah, kemudian yang tentang tadi pengalamannya Dr. Joko, ya memang pada orang-orang yang tertentu ya, yang misalnya punya bakat alergi dan sebagainya, apalagi kalau itu alergennya adalah inhalan, sesuatu yang dihirup, ya maka memang salah satu faktor pencetusnya adalah ya menghindari alergen itu masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam rongga hidung kita. Jadi dia harus ada barrier yang menghalangi. Nah, masker ini adalah salah satunya. Jadi kalau selama ini mungkin Dr. Joko jarang memakai masker, ya mungkin boleh jadi debu atau rangsangan dingin atau yang lain-lain asap itu sudah bisa memicu itu. Tapi kalau setelah memakai masker, selain melembabkan hidung, itu juga bisa sebagai proteksi dari alergen tersebut. Seperti itu mungkin Dr. Joko. Terima kasih, Dr. Adnan. Sehat, Dr. Adnan. Oke, alhamdulillah. Baik, itu kami bacakan di kolom chat ya, dokter ya. Monggo. Baik, yang pertama dari Ibu Dewi Purwandari tentang apakah dengan mencuci hidung ini ada resiko tersedak, dok? Ya, resiko itu tetap ada. Jadi itu nanti tergantung dari cara ininya ya, cara melakukan cuci hidung. Jadi yang bagus itu adalah tadi posisikan miring sehingga air itu nanti secara gravitasi akan mengalir ke sisi sebelah. Karena dia hanya ini. Kemudian yang kedua, mungkin pada saat menyemprot, karena ini kan nyemprotnya juga harus sebenarnya dengan sedikit ditambah dengan tekanan ya. Kalau hanya dialirkan, mungkin itu tidak akan larut ininya, apa yang mau kita bersihkan. Jadi sedikit disemprot, namanya juga semprot ada tekanan. Nah, pada saat nyemprot itu mungkin bisa sambil nahan napas, sehingga itu tidak akan kesedak nanti. Nah, tapi kalaupun misalnya nanti ada misalnya masuk ya ketelan, nggak ada masalah sebenarnya, karena itu kalau lewat saluran pencernaan nanti dia akan akan keluar lagi. Tetapi yang kita harus ingat bahwa kalaupun misalnya nanti ada yang masuk ke dalam saluran pernapasan kita masih punya sistem proteksi yang lain. Jadi Tuhan menciptakan rangsang batuk. Jadi begitu masuk saluran pernapasan itu mesti orang batuk. Nah, batuk itu adalah salah satu usaha untuk itu tadi sesuatu yang masuk, yang benda asing ini biar dia bisa keluar. Ya, itu masih ada mekanisme pertahanan seperti itu. Tapi asal bisa dilakukan secara baik, insya Allah tidak akan masuk. Ya, kayak seperti itu. Baik, ini Ibu Dewi membahas lagi, dok. Miringnya seberapa ya, dok? Pakai NaCl juga tidak apa-apa kalau tertelan, dok? Miringnya seperti gambar yang tadi itu. Jadi boleh kalau misalnya dalam posisi duduk atau berdiri, miring. Yang penting lubang hidung yang satunya itu lebih rendah dari lubang hidung yang kita semprot. Karena tujuannya kan nanti biar secara gravitasi airnya turun, ngalir ke sisi sebelah. Atau kalau misalnya mau sambil baring juga bisa. Karena kalau dengan berbaring, otomatis miring ya, otomatis lubang hidung yang atas itu akan lebih tinggi dibanding dengan yang lubang hidung yang satunya tempat kita mengalirkan. Baik, itu Ibu Dr. Ekor ini juga menambahkan di YouTube bisa melihat Bapak Ibu tutorialnya juga sudah ada. Ya, baik, banyak. Selanjutnya nih, Dok, dari Ibu Diah Chandra. Mengapa COVID yang mengenai anak dan ketika terjadi hiposmia bisa hanya terjadi dalam 1 hari dan setelah itu normal kembali? Jadi gini, kalau COVID penelitian sama kembali ya yang tadi. Penelitian COVID pada anak itu juga belum begitu banyak.
Tapi kalau pada orang dewasa, ada beberapa penelitian di luar negeri mengatakan bahwa itu mungkin kira-kira nanti antara 1-2, ada yang dalam beberapa hari sekitar 20% itu lebih, itu dalam 1 minggu pertama itu sudah sembuh. Tapi ada juga nanti sembuhnya itu setelah 2 minggu. Nah, tapi ada juga yang meneliti nanti sembuh tapi muncul sensasi bau yang lain yang saya sebutkan contoh tadi. Kembali lagi bahwa memang belum ada penelitian yang pasti berapa hari sih sebenarnya orang sembuh, karena itu bervariasi. Ada yang dari mungkin cuma sehari merasakan, ada yang sampai berbulan-bulan tetap merasakan penciumannya berkurang. Baik, selanjutnya ini Dok, dari Ibu Isya dari Banten. Saya izin bertanya Dok, selama ini saya memakai nasal spray, itu bagaimana ya? Bagus atau tidak? Kalau nasal spray itu macam-macam. Sebenarnya ada juga nasal spray dalam bentuk isinya kandungannya adalah NaCl juga. Jadi ada nasal spray yang isinya NaCl. Cuma bedanya itu biasanya disterilkan, kemudian ngambilnya itu ada yang menyebutnya dari Laut Adriatik, ada yang menyebutnya dari Laut Merah. Padahal itu sebenarnya air laut. Nah, cuma mungkin lebih bagus kalau disebut ambilnya dari Laut Adriatik, NaCl-nya dibanding ambilnya dari Parantritis. Mungkin lebih steril di sananya. Tapi sama aja sebenarnya, itu larutan NaCl. Tapi kalau larutan semprot hidung yang lain yang memakai steroid ya, ini juga harus penggunaannya harus lebih bijaksana, nggak boleh asal memakai. Biasanya dokter sudah merekomendasikan kapan harus memakai semprot hidung yang mengandung steroid. Ya. Baik, selanjutnya nih Dok dari Ibu Ari Septi. Izin bertanya Dok, untuk dosis cuci hidung itu berapa kali sehari atau berapa kali nih Dok? Tidak ada dosis pasti, tapi melakukan misalnya pagi hari, kemudian terutama ketika pulang beraktivitas itu jauh lebih baik. Terutama ketika pulang beraktivitas. Misalnya kita mungkin malam kalau misalnya di rumah ya masih dianggap masih menghirup udara segar, tapi begitu pergi bekerja nanti pulang sore sudah banyak yang kehirup macam-macam polusi di luar, ya begitu pulang itu yang diutamakan untuk melakukan cuci hidung. Tapi tidak ada patokan pasti berapa kali. Baik, ini berikutnya ada pertanyaan lagi nih Dok, yang umum, ini agak umum. Apakah benar makan bawang mentah bisa dengan cepat menurunkan gejala anosmia pada pasien COVID? Mungkin bukan makannya ya, tetapi yang tadi itu melatih otak untuk mengenali bau, karena bawang itu kan baunya cukup tajam juga, sama dengan minyak kayu putih tadi. Jadi bukan pengobatan COVID ya tetap dengan yang sudah yang sudah terbukti, misalnya antivirus dan obat-obat lain, tetap itu menjadi pilihan utama. Tapi kalau yang komplement seperti tadi bawang putih ya itu mungkin kayak seperti itu aja mekanismenya, dia mengobati, bukan obat utamanya. Baik, tapi sejatinya bawang putih itu bisa melancarkan pernafasan kita atau bagaimana Dok? Ada penelitiannya kah? Bawang putih belum pernah baca saya kalau bawang putih. Ya, tapi kalau saat-saat yang kayak mentol, minyak kayu putih itu memang ada, karena dia sifatnya membuat selaput di rongga hidung kita itu jadi apa istilahnya itu, kayak mengempes gitu. Kalau kempes berarti kan lebih longgar nanti rongga hidung kita, sehingga napasnya jadi lebih longgar. Baik, selanjutnya dari Ibu Ari juga ini Dok. Dengan mencuci hidung, apakah ada kontraindikasinya dan boleh dilakukan pada orang yang sehat nggak Dok untuk mencegah? Ya, kontraindikasinya relatif sih ya. Jadi tidak ada yang betul-betul mutlak tidak boleh dilakukan. Tetapi mungkin ada orang yang ada orang-orang tertentu yang tidak tahan atau alergi dengan
kandungan dari NaCl, yaitu garam. Nah, ini mungkin yang tidak bisa diberikan. Tapi pada kondisi sehat atau tidak ada pantangan yang lain, tidak ada masalah diberikan. Baik, selanjutnya nih dok. Saya ada kebiasaan setiap malam itu hidungnya mampet sebelah. Ini masih berlangsung dari berbulan-bulan yang lalu. Gejala seperti ini apa termasuk dalam kategori alergi? Bagaimana mengatasinya dok? Karena kebiasaan ini di malam hari sekitar jam 2 atau jam 3 malam. Ya, bisa jadi itu salah satu bentuk dari, karena alergi itu kan gejalanya hidung tersumbat, pilek encer, kemudian kadang-kadang bersin. Nah, kalau misalnya kejadiannya jam-jam 3 subuh, maka mungkin diduga ya karena faktor kalau debu kan belum, karena belum beraktivitas, tapi mungkin karena cuaca dingin yang betul-betul merangsang, tidak lembab tadi, nggak pakai masker, nggak ini, kemudian dia dingin masuk merangsang ke selaput di hidungnya, nah itu yang merangsang untuk jadi hidungnya jadi buntu. Jadi buntunya itu karena ini tadi selaput yang ada di dalam itu jadi membengkak, jadi rasanya kayak seperti buntu. Baik, selanjutnya ini dari Pak Heru. Pak Heru, beberapa waktu lalu tetangga saya indera penciumannya tidak berfungsi, tidak mampu membedakan bau yang seperti biasanya. Yang dilakukan kemudian adalah makan sehat dan bernafas di atas, berpanas-panas di atas jam 10 beberapa lama. Sekitar 7 hari ternyata pulih fungsi indera penciumannya dok. Apakah itu memang termasuk salah satu pengobatannya atau bagaimana dok? Nah, kalau itu juga belum terbukti itu apakah itu yang menyebabkan ini atau mungkin ada sesuatu yang lain atau memang jadi COVID ini kadang-kadang unik. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang nggak diapa-apain kok jadi kembali sendirinya. Kayak seperti tadi. Ada orang yang nggak dikasih obat apa-apa, yang OTG itu, misalnya ya OTG tapi tidak diketahui, tidak dites, ternyata dia OTG tapi tidak diberi obat apa-apa, ternyata juga nggak diapa-apain, nanti penciumannya juga akan kembali normal. Baik, ini tadi ada jawaban dari Ibu Nuni yang tadi menanyakan tentang alerginya nih dok. Ya. Alergi tadi bagaimana mengatasinya ya dok? Maksudnya adakah obatnya atau bagaimana? Yang sederhana yang bisa dilakukan seperti yang dicontohkan Dr. Joko tadi. Ketika misalnya terbangun jam 3 subuh, misalnya mau bangun sholat tahajud, mau sholat subuh, ya mungkin pakai masker dulu. Pakai masker. Nanti ketika cuaca sudah agak hangat, sudah hangat cuacanya, misalnya udah pagi, udah hangat, maskernya boleh dilepas kalau di dalam rumah. Itu bisa membantu menghangatkan udara yang masuk ke dalam rongga hidungnya sehingga tidak merangsang untuk hidungnya jadi buntu. Baik, dokter. Ini yang unik dan menarik nih, dok. Apakah selain pakai NaCl untuk mencuci hidung, apakah dengan air mineral itu bisa juga, dok? Ya, sebenarnya bisa dengan air mineral, tetapi kalau NaCl itu adalah kadang-kadang ya. Jadi kalau larutan kita menyebutnya sebagai larutan isotonis. Jadi itu iso itu sama ya. Jadi tonisnya itu sama dengan ini. Kira-kira yang dibutuhkan oleh selaput lendir kita. Jadi kalau itu misalnya derajat keasamannya berbeda, itu nanti akan berbeda hasilnya. Tapi sebenarnya bisa aja, kan itu kan fungsinya untuk membersihkan. Tapi jauh lebih bagus kalau pakai cairan yang isotonis tadi. Izin bertanya, dok. Oke, Bu Ria. Silakan Ibu Ria. Ya, gini dok. Kan semua orang itu kalau kena tracing itu kepenginnya negatif gitu ya dok ya. Nah, kalau untuk swab pertama setelah kena tracing itu sebaiknya kita itu membersihkan hidung dan mulut gitu atau sebaiknya apa adanya aja dok. Jadi karena ya saya sendiri gitu waktu swab pertama juga jangan-jangan positif ya gitu juga ada kan pikiran orang dan pikirnya yang negatif gitu. Itu sebaiknya swab pertama itu kita bersihkan semua dulu biar hasilnya negatif atau apa adanya. Terima kasih dok. Nah kembali lagi kayak seperti tadi yang sebutkan itu Bu Ria. Kan ada yang ada teori mengatakan bahwa
ketika misalnya virus itu masuk ke dalam rongga hidung kita, kadang-kadang dia nggak langsung masuk ke paru-paru, tetapi mungkin dia mampir dulu ke rongga hidung. Ada yang bilang 3-4 hari dia mampir ke saluran napas bagian atas kita. Nah, ketika misalnya dia masih mampir gitu, kemudian kita bersihkan dengan mencuci hidung, nah mungkin belum sempat ini. Jadi begitu pakai cuci hidung dengan baik, virus-virus yang ada di permukaan selaput saluran pernapasan kita mungkin akan terbias keluar, sehingga ya ketika di swab tidak ditemukan, atau kalaupun misalnya ditemukan itu dia tidak cukup kuat untuk terdeteksi nanti oleh alat-alat yang ada di laboratorium tersebut, di lab PCR-nya. Baik, Ibu Ria, apakah masih ada pertanyaan? Nah, itu kalau misalnya ternyata dari hidung sudah bersih ya, Dok. Kemudian kan ya semoga tidak itu ternyata sudah masuk gitu. Sebaiknya gimana itu? Karena yang sekarang kan yaitu tadi sih, kebanyakan orang begitu diabani, diperintahkan untuk swab itu mesti pengennya hasilnya negatif kan. Kalau dan padahal misalnya ternyata sebetulnya itu masih sebetulnya sudah positif, mungkin di parunya sudah kena gitu ya misalnya ya, cuma karena hidungnya dibersihkan jadi hasil dari yang di hidung dan tenggorokan kan berarti kan sudah bersih gitu kan. Nah, itu intinya tuh sebaiknya kalau mau swab yang pertama kali itu kita membersihkan gitu, atau apa adanya diri kita aja, Dok. Sebaiknya bagaimana? Ini sarannya ya. Ya, kalau sebenarnya mencuci hidung ini sebenarnya kan bukan tujuannya untuk supaya tadi kita negatif palsunya itu Bu yang di ini tadi. Tetapi lebih ke arah ke arah preventif, pencegahan dan menjaga kebersihan ini tuh dia. Tapi kalau misalnya memang kita meniatkan bahwa ketika saya di swab ini adalah nanti kalau misalnya positif ini adalah dalam rangka untuk keamanan keluarga saya, ya enggak nih apa adanya itu di ini. Ya, terima kasih, Dok. Baik, Ibu Ria. Baik, selanjutnya dari Ibu Ana Susanti dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Padang. Yang pertama adalah untuk pengganti NaCl, apakah bisa digunakan air rebusan daun sirih? Yang kedua, kalau secara normal kita bernafas mengambil oksigen dan mengeluarkan CO2, apakah memakai masker itu tetap terjadi? Berapa lama kita harus pakai masker sehari-hari di luar ruangan? Dan apakah harus terus menukar maskernya? Ya. Sama tadi dengan air mineral ya. Mau diganti dengan cairan yang lain, selama itu tidak membahayakan tubuh kita, sebenarnya boleh aja. Tetapi yang sudah terbukti, karena larutan isotonis itu sama dengan ini, itu NaCl. Tapi mau diganti dengan itu, asal itu tidak mengganggu, tidak ada masalah. Nah, memakai masker, ya saya kira memang di masa pandemi seperti ini ya, ada sudah menjadi keharusan bagi kita untuk memakai masker tersebut. Nah, di luar, ketika kita di luar, tentu harus bijak nanti kapan kita harus melepas masker, kapan harus Tetapi ya yang paling bagus ya tetap memakai masker tadi. Nah, mungkin cuma ada batasan-batasan. Misalnya setelah sekian jam, mungkin sudah dianggap, karena kita punya kebiasaan memegang masker, maka mungkin harus diganti masker tersebut dengan masker baru. Patokannya macam-macam sih di ininya, ada yang bilang sampai 6 jam, 8 jam, tapi itu tergantung. Semakin misalnya kita berada di daerah yang polutan, kemudian semakin kebiasaan kita sering memegang masker, maka jarak itu akan jadi lebih pendek. Nggak mesti nunggu 6 jam baru diganti, tetapi dalam beberapa jam itu sudah harus diganti. Tapi menggantinya pun harus bijak. Nanti mungkin jangan pada saat ketika di dalam kerumunan, tapi di tempat yang aman, tidak ada risiko penularan ketika masker tersebut dibuka. Baik, ini ada terakhir mungkin Dok, pertanyaan terakhir tentang seberapa lama penciuman hilang saat positif, Dok?
berbeda-beda. Kalau yang penelitian yang sudah ada yang bilang kalau hanya hiposmia biasa, itu dalam waktu seminggu itu sudah kembali normal. Tapi rata-rata itu 2 minggu. Ada yang penelitian mengatakan bahwa rata-rata itu nanti kembali normal itu setelah 2 minggu. 2 minggu ini rata-rata. Tapi ada yang lebih singkat, ada yang lebih panjang. Baik, terima kasih dokter atas jawaban dari berbagai macam pertanyaannya ini. Saya kira cukup ya Bapak Ibu. Atau jika Oke, satu lagi ini dok. Masih ada di chat Mas? Yeah. Masih ada yang di chat itu Mas? Oh ya, satu lagi nih dok. Yeah. Pada saat kita memakai masker, dalam memakai kadang kan sebentar dilepas, bolehkah dipakai lagi tapi disemprot dulu dok? Apakah itu tetap menghilangkan virus-virus yang ada di dalam masker itu atau bagaimana? Sulit itu secara teknis kalau harus disemprot lagi. Karena kalau menyemprot, mesti kan harus melepas maskernya. Nah, tidak mungkin disemprot dalam keadaan terpakai. Nanti kehirup. Lebih baik ganti aja yang baru kalau misalnya memang sudah dianggap terkontaminasi. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih dok. Pada saat swab di hidung, dengan di tenggorokan yang diambil kan lendir ya dok. Nah, yang saya tanyakan apakah beda lendir pilek dan lendir COVID? Terima kasih dok. Sebenarnya bukan lendirnya yang diambil ya, tapi swab itu kan apa ya? Istilahnya itu kayak menyapu, apa istilahnya itu ya, kayak itu loh, disapu gitu. Jadi yang kita ambil itu adalah virus yang ada nempel di selaput lendir tadi. Jadi di selaput lendir, bukan lendirnya. Jadi di selaput lendirnya itu yang kita usap, kita ambil virusnya yang ada di situ. Memang yang kalau untuk COVID ini, sebenarnya yang paling bagus itu adalah yang di saluran napas bagian bawah, di dekat paru-paru itu. Jadi saluran batang tenggorok kita yang di dekat paru-paru, itu paling banyak sebanyak virusnya di sana. Tapi itu sulit dilaksanakan kalau apalagi pasiennya sadar. Kecuali kalau misalnya dia sudah di ICU, udah terpasang intubasi, selang napas, itu mungkin bisa diambil dari sana, itu lebih tinggi angka kumannya virusnya di sana. Tapi yang lebih memungkinkan ya rongga hidung dan rongga mulut sebagai saluran napas bagian atas. Baik, cukup sih Bapak Ibu atau masih ada pertanyaan? Terakhir mungkin yang cairan yang kita pakai kan NaCl. Nah mungkin ada yang nanti siapa tahu ada yang bertanya, NaCl itu kan bahasa umumnya adalah garam dapur, garam ya kalau NaCl. Boleh nggak pakai garam dapur? Jadi garam dapur kita ambil kemudian dilarutkan di air kemudian disemprotkan. Kalau yang garam dapur kita nggak nganjurkan, karena garam dapur itu biasanya sudah difortifikasi, sudah ditambahkan iodium. Nah, sementara garamnya nggak ada masalah, tapi iodiumnya ini yang biasanya merusak selaput yang ada di saluran napas. Jadi kita nggak menganjurkan. Lebih baik pakai ini aja, cairan infus NaCl itu. Selain steril, harganya juga murah, mungkin 10 ribuan satu botol itu 500 ml, jadi nggak terlalu mahal lah. Daripada garam dapur, nanti kasihan si ibu di rumah garamnya cepat habis. Nanti harus ke pasar lagi beli. Ya, dokter. Baik. Kalau ini ada satu pertanyaan terakhir. Kalau herbal kistul hindi itu mujarabkah, dokter? Ada hadis Bukhari katanya. Wah, itu Pak Gita itu yang harus jawab itu. Kayaknya Pak Adnan nggak tahu herbal kistul hindi itu. Belum mokomnya itu. Pak Pur, ngerti nggak itu Pak Pur? Betul ngerti itu. Nggak tahu. Isinya apa gitu. Isinya apa itu? Oh, itu yang Pak Kintoko itu perlu dihadirkan lagi apa ya? yang dulu pernah isi tentang herbal itu loh. Herbal. Iya. Baik. Bagaimana Pak Pur tadi atau Pak mungkin? Kalau Pak Kintoko itu kan memang lebih menekuni di herbal, apoteker herbal. Ya. Baik. Jadi berarti kita lanjut ya.
Pak Pur. Monggo. Oke, siap. Baik, alhamdulillah sudah jam 9. Mas Abdul nyun Pak Adnan biar stop screen. Oh iya. Soalnya mau didokumentasikan. Siap. Stop screen. Stop screen. Yang paling bawah, Dok. Dari co-host, nah nggak bisa.